Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa JTV? Ketemu kembali bersama Budi Arya, tentunya di spesial program Dolan Asik. Nah, di edisi spesial kali ini kita akan mengangkat salah satu wisata yang menjadi ikonik di Kabupaten Kediri. Wow, wisata apa itu? Yakni pegunungan yang akan kita kunjungi kali ini. Tentunya tetap simak di program Dolan Asik barengan Budi Arya hingga nanti. Menarik. Dolan Asik. Asik. Ya, pemirsa Dolan Asik, awal kita berwisata selalu kita awali dari areal Simpang Lima Gumul. Nah, setiap perjalanan meski kita dihibur dengan pemandangan yang indah banget. Nah, kali ini seperti yang saya jabarkan awal, kita akan mengunjungi salah satu pegunungan wisata di Kabupaten Kediri. Apakah itu? Yang pasti udah pada tahu, yakni wisata Gunung Kelut, di mana jarak tempuh apabila kita memulai dari Simpang Lima Gumul yakni sekitar 48 menit atau sekitar 29,7 km. Nah, sebelumnya biar kita mengisi amunisi tambah segar, kita makan yang bergizi. Jadi kita akan mampir di wisata 02 Sate Bekicot di wilayah Kecamatan Slokaten. Seperti apa menariknya? Tetap ikuti di Dolan Asik. Ya, pemirsa JTV masih di program Dolan Asik. Seperti yang kita jabarkan tadi, kita akan mengunjungi wisata Kelut di hal yang luar biasa tentunya. Tapi sebelumnya kita sarapan dulu yang kondang banget. Jadi Sate 02 di wilayah Kecamatan Slokaten, tepatnya di Desa Jengkol. Seperti apa menariknya? Ikuti saya terus di program Dolan Asik. Pemirsa Dolan Asik di JTV, ini hal yang luar biasa kalau kita melintas atau menuju ke wisata Gunung Kelut. Tidak afdol rasanya kalau kita menikmati kuliner yang menjadi ciri khas di wilayah Kecamatan Slokaten Kabupaten Kediri, yakni Sate 02 atau Krengsengan 02. Menariknya kayak apa? Kita akan kupas sebelum kita naik ke wisata Gunung Kelut. Nikmatnya luar biasa. Tetap di Dolan Asik. Nah, pemirsa Dolan Asik, puas kita menyantap makanan pagi. Nah, saatnya kita akan meluncur ke wisata Gunung Kelut. Sebelumnya, kita akan mampir juga nanti ke wisata Lembah Kelut, di mana wisata ini merupakan penyangga bawah sebelum kita naik ke Gunung Kelut. Seperti apa menariknya? Kita akan langsung menuju wisata Lembah Kelut. Bersama saya Budi Arya di Dolan Asik. Mengasihkan. Ya, pemirsa JTV, ini hampir menginjak separuh perjalanan kita di wisata Gunung Kelut. Nah, sebelum kita merangsek ke atas, saya akan mampir dulu di wisata Lembah Kelut yang merupakan penyangga untuk wisata Gunung Kelut. Di sini memang terdapat akses penginapan yang itu biasa digunakan oleh para tamu ataupun wisatawan yang berkunjung ke wisata Gunung Kelut. Seperti apa menariknya dan seperti apa responsif dari pengelola wisata Lembah Kelut. Tetap simak barengan Budi Arya. Dolan Asik mengasihkan. Ya, pemirsa JTV di program Dolan Asik mengasihkan masih barengan Budi Arya. Sekalian kita akan review juga tadi wisata-wisata Gunung Kelut. Sekarang kita turun ke bawah sebagai wisata penyangga, khususnya untuk menampung dari para tamu-tamu yang tidak menginap di bawah. Ini merupakan wisata Lembah Kelut
saat saya berdiri bersama Mas Muhammad Iqbal selaku pengelola wisata Lembah Kelut. Apa kabar Mas Iqbal? Baik, luar Budi, biasa. apa kabar? Oke, tetap sehat ya. Alhamdulillah. Iqbal selaku pengelola wisata sebagai penyangga di sini di bawah wisata Kelut. Apa sih yang saat ini masih harus dilecut oleh pemerintah setempat? Ya, siap. Ini khusus untuk wisata Gunung Kelut. Ya. Saat ini menurut saya yang perlu diperbaiki Ya. itu terutama sarana prasarana. Ya. Budi. Seperti kita ketahui akses jalan itu kan sekarang sudah enak ya. Ya. Mulai dari Wates sampai Sugiwaras, Ya. itu aspal sudah lebar, sudah mulus. Oke. Tinggal sarana di lokasi wisata Gunung Kelut saja yang menurut saya perlu untuk diperbaiki dan dilengkapi. Jadi agar wisatawan yang berwisata itu semakin nyaman. Nyaman ya. Nah, kalau bicara tingkat okupansi nih, nah ini kan penyangga ya. Orang sebelum naik kan mesti cari penginapannya. Ya. Tapi kan di sini jawabannya. Karena ini yang terdekat dari akses wisata Kelut. Ya. Okupansi sendiri gimana? Ada penurunan apa kenaikan dari 2024 sampai 2025 saat ini? Kami di awal 2025 kemarin merasakan ada penurunan dari Ya. 2024. Ya. Entah faktornya dari apa. Budi. Ya. Pada dasarnya yang dikeluhkan itu sarana prasarana. Sarana Seperti yang saya sampaikan tadi ya. Kemudian akses menuju ke kawah. Kawahnya. Ya. Karena itu kan merupakan point of view Yep. dari Gunung Kelut ya. Iya. Kalau kita naik Gunung Kelut nggak sampai ke kawah itu kok kesannya Mubazir ya. Itu menjadi lokus ya kan? Betul, Nah, betul. Ya. itu ya. Berarti harus ada parkir khusus ya yang mendekati di situ ya. Kan selama Ya, ini mungkin. harus melalui step by step ya. Ada Ya. ojek di situ segala Ya. macam. Ya, ya mungkin seperti itulah. Pengaruh juga itu ya. Ya. Oke deh. Nah, ini harapan terkecil dan terbesar Mas untuk pemerintah kabupaten melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Apa harapan terkecil ya dari pemerintah? Harapan kami untuk Dinas Pariwisata tetap kita diberi pendampingan, kemudian kita selalu diajak untuk membuat program-program baru. Semoga harapannya bisa terus berkembang ya untuk wisata. Infonya ada bus gratis ya? Betul, Itu gimana itu? Ya. Membantu nggak dari pemerintah? Bus gratis dari startnya Simpang Lima Gumul ke betul. Wisata Kelut. Gimana Ya. itu? Ya cukup membantu. Jadi bis itu start dari Gumul, kemudian naik ke Gunung Kelut, turun singgah di beberapa wisata, termasuk di tempat kami. Jadi tadi hari ini kebetulan tadi programnya berjalan. Tadi makan siang di tempat kami, alhamdulillah program itu sangat membantu. Ya, Harapannya terus meluas ya. siap. Bukan hanya beberapa unit bus tapi puluhan Ya. bus gitu ya. Ya, bisa semakin volumenya mungkin semakin Tambah. sering ya. Oke. Thank you Mas Muhammad Siap. Iqbal selaku pengelola wisata Kelut. Siap. Tetap semangat Siap. untuk Jadi mengelola wisata ini sebagai penyangga wisata Gunung Kelut. siap. Itu tadi wawancara saya langsung dan Mas Muhammad Iqbal ya. Itu pengelola wisata Lembah Kelut. Harapannya apa yang diharapkan? Sarana prasarana itu bisa dilecut oleh pemerintah. Itu harapannya. Tetap simak di program Bulan Asik hanya di JTV.